Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Dari kelompok kami itu ada 3 anggota, yaitu yang pertama ada Muhammad Nur Faizi Putra Fua, NIM 208180069. Yang kedua Nino Winarti, NIM 208180072. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Yusita Tiara Buana, NIM 208180085. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makalah yang berjudul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelumnya kita membahas apa itu prinsip. Nah, prinsip itu berarti asas dasar keyakinan dan pendirian. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini menunjukkan pengertian tentang hal yang dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, terutama dalam perencanaan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini adalah istilah yang komprehensif yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, evaluasi kurikulum ini adalah tahapan yang terakhir untuk menentukan seberapa maksimal pembelajaran yang telah dicapai. Nah, jadi melalui pemahaman suatu prinsip, orang itu bisa mengetahui atau menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip pengembangan kurikulum ini terdiri atas 8 prinsip, yaitu yang pertama adalah prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan ini adalah pengembangan kurikulum yang didasarkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum ini merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Nah, prinsip ini menekankan pada pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem pencapaian yang harus relevansi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, serta tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, dan sesuai dengan perkembangan pertumbuhan teknologi. Yang kedua adalah prinsip relevansi. Nah, ini hampir berkaitan dengan prinsip berorientasi pada tujuan tadi. Prinsip relevansi ini adalah kurikulum yang dirancang berdasarkan aspek relevansi atau keterpaduan. Maksudnya perencanaan terpadu berdasarkan titik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antar unsur-unsurnya. Menurut Sutopo dan Sumanto, bahwa relevansi kurikulum merupakan relevansi pendidikan dengan lingkungan anak didik. Nah, hal ini berkaitan dengan muatan kurikulum seperti bahan pengajar hendaknya sesuai dengan kehidupan anak didik dan pendidik. Di sini itu menekankan pada aspek kesesuaian antara pendidik dan peserta didik agar dapat berinteraksi dengan baik dan pembelajaran yang disampaikan itu juga dicapainya dengan baik dan pembelajarannya dapat diamalkan, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam teori itu dapat dipahaminya dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ninu. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan baik secara kualitas maupun kuantitas. Walaupun prinsip kurikulum ini mudah, sederhana, dan murah, tetapi harus diperhatikan secara kualitas maupun kuantitas. Efektivitas ditinjau dari 2 segi. Yang pertama, efektivitas dari segi mengajar pendidik, mencakup sejauh mana jenis kegiatan belajar direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, efektivitas belajar peserta didik, terutama berkaitan sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan telah tercapai melalui kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, prinsip efisiensi. Pada prinsip ini, kurikulum mudah untuk dilaksanakan dengan menggunakan alat
sederhana dan memerlukan biaya murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian dan peralatan sangat khusus serta biaya yang cukup mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis. Dana yang terbatas digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran dalam berbagai jenjang serta jenis program pendidikan. Kontinuitas dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, kontinuitas antara tingkat lembaga pendidikan. Pertama, kemampuan atau kompetensi dan bahan pelajaran yang dibutuhkan untuk belajar pada tingkat berikutnya hendaknya sudah diajarkan. Kedua, kemampuan atau kompetensi dan bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat lembaga pendidikan yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kontinuitas antara mata pelajaran. Kompetensi dan bahan yang diajarkan dalam berbagai mata pelajaran sering mempunyai hubungan satu sama lainnya. Urutan dalam penyajian berbagai mata pelajaran hendaknya diupayakan agar hubungan dapat terjalin dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nino Winarti, yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Yang nomor 6 yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas yaitu adanya semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Nah, prinsip fleksibilitas ini merupakan prinsip kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem serta kemampuan setempat. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Nah, prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum berarti yang pertama, kegiatan pengembangan kurikulum bersifat luas. Yang kedua, kurikulum yang dihasilkan disesuaikan dengan kondisi sekolah yang menerapkannya, tanpa melakukan perubahan tentang tujuan pendidikan yang harus dicapai. Selanjutnya yaitu prinsip sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi dimaksudkan adanya sifat yang searah dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem, komponen-komponen kurikulum harus bersifat padu dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Implementasi dari prinsip sinkronisasi ini ialah mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler searah, seirama, dan setujuan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang bisa menghambat dan berlawanan dalam kegiatan kurikuler. Dalam artian semua kegiatan harus harmonis dan saling mendukung antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang terakhir yaitu prinsip demokrasi. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan nilai demokrasi. Tujuan dari nilai demokrasi untuk menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan yang berdemokratis melalui proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum yang sudah dilandasi nilai demokrasi akan lebih menghargai kemampuan, memperhatikan keragaman peserta didik, dan menerapkan persamaan serta kesempatan. Nah, begitu kurang lebih penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.